Halo anak-anak. Kita sekarang akan belajar tentang biologi. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas tentang sel hewan dan juga sel tumbuhan secara mikroskopis gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan, Bapak ingin menanyakan kalian, apakah kalian pernah makan bakso? Kalau pernah, coba deh lihat ini Bapak, saya akan fotonya. Nah, bakso itu kita umpamakan sebagai sel. Semangkuk bakso itu adalah sebagai selnya. Jadi, ada mangkuknya sebagai membran sel, ada kuahnya sebagai sitoplasma, ada juga nantinya pentolnya sebagai nukleus, dan ada juga yang namanya mie-nya sebagai retikulum endoplasma, dan ribosom itu seledrinya, dan itu pangsitnya. Pangsit itu sebagai mitokondria. Oke, itu kita bayangkan ya. Jadi kita bayangkan bakso adalah sel. Jadi kalian lebih gampang untuk memahaminya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Coba deh kalian perhatikan yang ada di sini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menganalisis perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan melalui studi literatur. Oke, sekarang kan kita mulai pembelajarannya. Nah, kita akan bedakan nih antara sel hewan yang ini dan juga sel tumbuhan yang ini. Oke, pertama kita akan bahas dulu di sel hewan. Sel hewan memiliki perbedaan mendasar, yaitu sel hewan memiliki yang namanya flagella. Tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya tidak beraturan. Habis itu memiliki namanya lisosom dan juga memiliki namanya sentrosom. Dia sel itu vakuola pada sel hewan itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan, dan sel hewan juga memiliki namanya flagella. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan itu juga memiliki perbedaan mendasar, di mana sel tumbuhan itu memiliki namanya dinding sel sehingga bentuk selnya tetap. Habis itu nantinya memiliki yang namanya plastida. Ingat ya, plastida itu ada 3, ada kloroplas, ada kromoplas, dan juga leukoplas, di mana plastida ini berfungsi untuk fotosintesis atau membuat makanan gitu ya. Selanjutnya, sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Habis itu nantinya sel tumbuhan tidak memiliki yang namanya flagella, dan juga nukleusnya lebih kecil dibandingkan dengan vakuola. Oke, itu dulu untuk perbedaan dan juga perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sekarang kita akan masuk tentang fungsi dari organel yang Pak jelaskan tadi. Pertama, kita mulai dari membran sel dulu. Ini adalah membran selnya ya. Nah, membran sel itu memiliki fungsi untuk melindungi sel dan juga mengatur keluar masuknya sel. Itulah fungsi dari membran sel. Jadi kalau kita bayangkan lagi, itu adalah sebagai mangkok baksonya tadi gitu ya. Jadi untuk melindungi biar kuahnya nggak tumpah, biar pentolnya juga nggak jatuh dan sebagainya. Maka ada mangkoknya kan, ini juga sama di membran sel. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus itu adalah sebagai pengatur aktivitas sel. Nah, kalau kita bayangkan tadi di semangkuk bakso tadi, itu adalah pentolnya. Nah, itu adalah sebagai pengatur aktivitas selnya ya, itu di nukleus. Selanjutnya ada namanya sitoplasma. Sitoplasma itulah tempat dari organel-organel sel itu berada, atau nanti fungsi secara spesifiknya sebagai sumber bahan kimia penting dalam sel, gitu ya, bagi sel. Selanjutnya terjadi tempat jadinya sebagian besar aktivitas metabolisme, itu juga terjadinya di dalam sitoplasma. Selanjutnya ada namanya retikulum endoplasma. Nah, perlu diingat, retikulum endoplasma itu dibagi menjadi 2. Ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itulah retikulum endoplasma yang ada ribosomnya. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu yang tanpa ribosom. Nah, fungsinya pun berbeda. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk transport protein dan juga sintesis protein karena ada ribosomnya. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus berfungsi untuk transport dan juga sintesis lemak dan steroid. Selanjutnya ada yang namanya ribosom. Nah, tadi udah Pak singgung nih sedikit di retikulum endoplasma ribosomnya. Nah,
ribosom itu berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Oke, sekarang kita masuk ke badan Golgi. Badan Golgi itu nantinya ada nama lainnya, ada nama banyak lain ya istilahnya. Jadi pertama ada badan Golgi, ada Golgi apparatus dan juga kompleks Golgi. Itu sama semua. Jadi kalian bisa lihat nih di gambar yang dapat tampilkan. Nah, badan Golgi itu fungsi untuk ekskresi sel, pembentukan dinding sel, habis itu pembentukan lisosom, pengepakan protein, dan juga sekresi protein, karbohidrat, dan juga lemak. Itu adalah fungsi dari badan Golgi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang namanya lisosom. Lisosom secara umum fungsinya untuk pencernaan intraseluler. Apa sih itu pencernaan intraseluler? Nah, pencernaan intraseluler adalah pencernaan untuk menghasilkan enzim-enzim hidrolitik, di mana enzim-enzim hidrolitik ini berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Habis itu mencerna organel-organel sel yang rusak. Jadi dia itu yang sebagai montirnya. Kalau misalnya rusak, dia yang akan menghancurkan dulu, gitu ya. Selanjutnya ada namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini yang paling amat penting di sel, gitu ya. Bukan menyepelekan yang lainnya, tapi mitokondria juga sangat penting dalam sel, gitu ya. Jadi mitokondria berfungsi untuk respirasi sel. Jadi respirasi aerob yang terjadi di dalam sel itu semuanya akan ada di dalam mitokondria. Selanjutnya ada namanya peroksisom. Peroksisom itu merombak hidrogen peroksida. Nah, sekian untuk di fungsi organel-organel selnya. Selanjutnya, kita coba quiz dulu deh. Nah, Pak, ada satu pertanyaan untuk kalian. Coba ya, kalian jawab. Nah, apa perbedaan secara mendasar sel hewan dan sel tumbuhan? Coba ya, dijawab dulu. Oke, Bapak akan jelaskan. Bapak akan jawab. Nah, perbedaan mendasar antara sel hewan dan sel tumbuhan itu berasal dari bentuknya. Sel hewan tidak memiliki sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki sel. Habis itu dari segi plasidanya, sel hewan tidak memiliki plasida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plasida. Dan juga alat geraknya, sel hewan memiliki flagela dan juga sel tumbuhan tidak memiliki flagela. Oke, sekian materi kita sekarang pada video kali ini. Nah, selanjutnya Pak akan simpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pertama kita sudah membahas tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana ada beberapa organel yang tidak dimiliki ataupun ada yang sudah dimiliki oleh sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Karena berdasarkan dari segi fungsinya juga, gitu ya. Selanjutnya ada juga fungsi-fungsi dari organelnya itu sendiri. Ada membran sel, ada juga nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Itu yang nantinya sangat berperan penting bagi tubuh ataupun bagi organisme tersebut. Oke, sekian video kali ini. Kita akhiri dulu, sampai jumpa di video berikutnya.